ulang lagi ya. Aku masuk lagi ya, ulang lagi ya. Daniel Madini. Sudah, ini sudah. Mas, saya sendiri ini sama Mbak E berdua. Suara lo digeser, digeser, digeser. Nah, kelihatan tuh. Di mute berarti. Digeser ya. Kan Kalau mau di mute, digeser lagi. Coba Ibu bentar. Wajah saya muncul nggak ya? Nggak bisa on kamera loh. Oke, ini udah semua ya, teman-teman ya. Berhubung sudah jam 2 juga ya. Mas Agus sudah di sini, Mas. Sudah. Saya sudah standby. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Gimana nih kabarnya ini semuanya? Baik. Alhamdulillah. Oke teman-teman, di sini sudah ada di antara kita sudah ada Bang Agus ya. Halo, selamat siang semuanya. Ya. Nah, Bang Agus, izin Mr. Ajay di mana? Sebentar lagi join sebentar ya. Oh, bentar lagi juga masuk ya. Oke, kayaknya oke. Teman-teman selain pembicara dan saya, tolong di mute ya. Oke. Oke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil nunggu Mr. Ajay dan sebelum kita bincang-bincang sama Mas Agus ya, saya izin kenalin dulu ya teman-teman ya. Mungkin di sini ada yang dari luar LPK juga dan ada yang di dalam PT, dalam LPK dan segala macam. Salam kenal teman-teman semua. Salam kenal sekali lagi. Saya Ramdhani, perwakilan dari PT Java Indo Corpora sebagai bisnis partnership yang menghubungkan Tenspa dengan PT Java Indo Corpora yang pastinya kami sambungkan juga ke LPK-LPK di bawah naungan kami semua. Nah, di sore hari ini alhamdulillah sudah bergabung Pak Agus dan juga Mr. Aja yang nanti akan bergabung juga di antara kita. Amin. Berhubung kita akan bentuknya ada talk show. Mr. Ajay, hello. Hello, Mr. Hello, Ramdhani. how are How are you? you? I'm fine. How about you? Oh, good, dear. Okay, thank How is you. everything? Okay, before we start, I will present before we're talking each other. I will present about Tenspa, about Java Indo Corpora, and something like that. May I? Okay. Okay. Good. Oke, teman-teman, izin ya. Ya, ini kelihatan nggak? Kelihatan jelas di kalian? Kelihatan ya? Jelas ya? Ada nggak presentasi saya? Ada, Pak. Oke. Ada Pak, ada. Oke, di mute lagi ya. Ada, Pak, ada. Oke. Oke, di webinar kali ini saya mengedatangkan Mr. Ajay sebagai Human Research of Tenspa Kuwait, and then Agus Priyanto sebagai Spa Therapist Tenspa Kuwait from Indonesia. So, di 8 November ini kita akan kenalan lebih lanjut. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan apa itu PT Java Indo Corpora dan Tenspa itu sendiri. Berhubung sambil kenalan nanti, mungkin sedikit saya akan jelaskan. Nah, jadi kenapa permintaan spa yang kami umumkan itu banyak ya teman-teman ya, hampir 100 ya. Bahkan 100 lebih bisa kita ambil untuk memenuhi ten spa dikarenakan industri spa terapis ini meningkat setiap tahunnya teman-teman. Dari 2025, 2026 bahkan sampai 2033. Which is 2 kali lipatnya dibanding 2026. Karena industri massage terapis, body treatment dan lainnya yang berhubungan dengan beauty and pariwisata itu sedang bagus-bagusnya teman-teman. Maka tidak bisa heran begitu saja kalau misalkan Mr. Ajay bisa sampai datang ke Indonesia untuk merekrut teman-teman semua di sini. Oke, ini tentang kami ya teman-teman ya. Apa itu PT, siapa itu Java Indo Corpora? Alhamdulillahnya kami sampai detik ini sudah mengirimkan 88.498 alumni yang sudah bekerja di luar negeri. Artinya ketika Tenspanya itu legal, resmi, ada tempatnya, maka begitu pun dengan PT Java Indo Corpora, di mana mereka dan kami
itu berkolaborasi untuk bisa mengirimkan alumni-alumni atau kandidat-kandidat calon pekerja migran Indonesia. Dan alhamdulillahnya di tahun 2023 kita mendapatkan penghargaan di The Best Performing Migrant Company dan kita memiliki lebih dari 20 cabang di Indonesia. Ini salah satu videonya teman-teman. Alright. Ini adalah PT kami, Java Indo Corpora, yaitu dengan penghargaan nomor 1 teman-teman yang diakui oleh Kementerian Tenagakerjaan Republik Indonesia. Artinya legal, sudah pasti legal, resmi, sudah pasti resmi, dan ini salah satu bukti laporan bulanan dari bulan Januari sampai Agustus, di mana setiap bulannya kami mengirimkan rata-rata di 400 orang. Baik itu ke Malaysia, Kuwait, Dubai, Sri Lanka, dan lain sebagainya teman-teman. Sehingga dalam 8 bulan kami mengirimkan terbanyak di angka 3.800 orang. Bisa hampir 2 kali lipatnya dari tempat-tempat lainnya kayak gitu. Ini dari data yang disajikan berdasarkan per 1 September 2025 ya. Dari Kementerian Ketenagakerjaan atau kp2mi.go.id. Nanti teman-teman boleh cek langsung setelah webinar ini selesai. Nah, sekarang apa itu Tenspa ya? Jadi di Tenspa itu teman-teman akan belajar mengenai teknik-teknik spa pastinya, di mana di situ ada spot massage, ada body treatment dan lain sebagainya. Tenspa sudah memiliki tidak hanya 1 cabang teman-teman, ada beberapa cabang dan bagusnya adalah ini ketika teman-teman melakukan treatment itu same gender semuanya. Kalau cewek ya treatmentnya ke cewek, kalau cowok ya treatmentnya ke cowok kayak gitu. Nanti Mas Agus yang akan lebih menjelaskan jauh lebih detail. Nah, ini beberapa treatment yang saya dapatkan dari website resmi Tenspa. Ada deep tissue massage, foot reflexology, Thai massage, Balinese massage, Swedish massage, aromaterapi massage. Namun nanti lebih lengkapnya akan dijelaskan juga sama Mas Agus ya. Nah, kami juga menyarankan bagi teman-teman yang belum memiliki kemampuannya atau sedang memperdalam kemampuannya karena Mr. Ajay dan tim akan datang tanggal 28 November. Kita akan melakukan program intensif teman-teman bagi teman-teman yang ingin memperdalam kemampuan-kemampuan yang tadi kita berikan. Selama 1 bulan kita kasihkan free gitu. Ya. Lalu ini kebutuhan teman-teman yang Tenspa butuhkan sesuai dengan job order yang kami dapatkan dari Mr. Ajay. Kita membutuhkan 100 spa terapis maksimal usianya 46 tahun bahkan bisa lebih kalau misalkan teman-teman udah memiliki skills. Gajinya 175 KWD, lemburnya 50 KWD, komisinya 5-10%. Tingkat besar komisinya nanti teman-teman akan dijelaskan juga sama Mas Agus dan Mr. Ajay. Dan alhamdulillah ini same gender treatment ya. Jadi cowok ke cowok, cewek ke cewek lagi. Nail arts, night artist, kita ada perempuan, teman-teman butuh perempuan 30 orang. Usia maksimal 46 tahun, gaji dan benefit lainnya itu sama seperti spa terapis. Resepsionis, laki-laki atau perempuan pasti good English ya kalau resepsionis karena harus communication-nya bagus. Maka teman-teman diharuskan untuk memiliki skill basic English atau hard atau soft skill lainnya. Nah, disclaimer ya, fasilitas dan benefit atau perubahan lainnya akan dituliskan ketika teman-teman menerima kontrak kerja sesuai kebijakan Tenspa atau permintaan Kuwait ya, atau pemerintah Kuwait maksud saya. Dikarenakan pasti ketika teman-teman mendapatkan kontrak kerja bisa jadi teman-teman pada saat interview mungkin akan ada negosiasi dan lain sebagainya untuk teman-teman yang mungkin merasa dirinya saya sudah punya pengalaman berapa tahun sehingga teman-teman merasa saya layak dihargai atau diberikan insentif lebih banyak misalkan kayak gitu. Maka nanti akan diteruskan. Tapi standar gajinya itu tetap di 175 KWD dan makannya 25 KWD. Dan nanti akan lebih dijelaskan lagi sama Mas Agus. Nah, interviewnya tahu tadi sudah terkait PT JIC, Tenspa. Nah, ini sekarang recruitment planning-nya teman-teman ya. Jadi di tanggal 28 November itu kita akan langsung direct interview
Teman-teman akan face to face dengan Mister Ajay langsung dan timnya pastinya. Ada head spa terapis di sana dan lain sebagainya. Lalu nanti kalau misalnya teman-teman diterima, 1 sampai tanggal 7 kita akan dapatkan verifikasinya. Pasti Mas Agus juga diseleksi dulu ya, Mas Agus ya. Segala macam. Nanti dia akan cerita jauh lebih banyak. Lalu dari tanggal 7 sampai tanggal 25 kita akan proses nih medical check up-nya sama visanya teman-teman. Apalagi kita juga udah menyiapkan keberangkatan teman-teman. Namun untuk visa sendiri itu diuruskan oleh kedutaan ya, diputuskan oleh kedutaan besar Kuwait di Indonesia yang akan memakan waktu situasional atau unpredictable, tidak bisa diprediksi kapan keluarnya. Itu sesuai dengan kecepatan kedutaan ya. Jadi bukan di tangan kami. Jadi kalau misalnya lebih cepat visa keluarnya, maka teman-teman lebih cepat juga berangkatnya. Lalu flight ke Kuwait kami rencanakan di bulan Desember atau di awal Januari, teman-teman. Dan bekerja pun tetap pasti. Jadi istirahat 1 hari mungkin atau 2 hari, udah gitu langsung teman-teman bekerja kayak gitu. Nah, jadwal di bulan Desember ini sewaktu-waktu dapat berubah ya, kondisional. Artinya bisa jadi di awal Desember atau mungkin di pertengahan Desember. Ini tergantung tadi visa kerjanya kapan bisa keluar kayak gitu. Dan medical check up-nya harus dipastikan fit ya teman-teman ya. Artinya teman-teman tidak sakit dan lain sebagainya. Lalu untuk rundown-nya teman-teman, untuk rundown-nya itu sendiri kita ini masih skema ya. Skema atau estimasi akan menjadi seperti ini. Tapi pihak Tenspa meminta kita ready di jam 7 pagi. Oke, venue-nya untuk first venue-nya maksudnya tempat interviewnya kita akan pergi ke PT Java Indo Corpora Pusat di Kota Tangerang. Atau alternatifnya, nanti mungkin kita akan nyewa di Marta Tilaar, Salon dan Spa, di Gondang Dia, Jakarta. Tapi ini masih to be confirmed ya, masih masih dikonfirmasi gitu, bisa atau enggaknya. Karena di hari Kamis kami akan apa namanya bekerja sama dengan Marta Tilaar untuk mengambil spa terapis mereka agar bisa berkarir di Ten Spa. Nanti biasa normal 7 8 kandidat registrasi. Biasanya kalau registrasi kalau telat sedikit, aduh sayang banget teman-teman malu nanti datangnya. Jadi eh, first come itu pas teman-teman registrasi itu udah dinilai. Oh gimana orang ini disiplin waktu. Oh gimana time management kalian kayak gitu. Jangan sampai telat teman-teman. Tolong diusahakan jangan sampai telat ya. Jadi bisa start dari jam 5 di rumah atau jam 6, oke? Tapi start tetap jam 7. Karena kenapa? Karena pihak Tenspa atau Mister Raja itu ada agenda lainnya gitu. Jadi kalau teman-teman kita mulainya ngaret karena nunggu kalian datang, mohon maaf, kita akan langsung skip, kita akan langsung ongoing ya di jam 7 tank, oke? Lalu nanti jam 8.45 sampai jam 12.00 itu udah mulai itu interview dan tes skill ya. Apa sih yang dites? Kita udah menyiapkan kalau untuk nail arts kita udah menyiapkan alat-alat dan bahan pastinya. Kalau untuk spa terapisnya tentu kita juga udah menyiapkan minyak, model dan lain sebagainya. Atau modelnya mungkin dari peserta itu sendiri juga bisa. Lalu ada 1 jam kita istirahat makan siang isoma teman-teman dari jam 12 sampai 13. Lalu setelah 13 kita lanjut lagi interview dan skill test. Lalu tanggal di jam 16 sampai 17 baru pengumuman ya. Nah, pengumuman tuh bisa di hari yang sama ataupun nanti di 1 minggu maksimal ya. Karena kita juga harus menunggu dari penilaian Tenspa yang pasti akan berkoordinasi dengan Tenspa pusat yang ada di Kuwait. Ya. Oke, untuk tentunya pasti apa namanya teman-teman yang kesulitan dana untuk keberangkatan namanya yang bekerja di luar negeri pasti ada namanya pendanaan teman-teman. Kami dari PT Java Indo Corpora bekerja sama dengan Dana Cita, yaitu PT Inclusive Finance Group. Kita membuka cicilan untuk dana talang 100%. Jadi teman-teman kalau nggak punya paspor, nggak punya biaya pelatihan, nggak punya biaya medical, dan segala macam, itu bisa kita tanggung semuanya kayak gitu. Nah ini simulasinya teman-teman. Kalau teman-teman nyicil 20 juta, maka teman-teman apa namanya cicilannya cuma 3,7 juta selama 6 bulan gitu. Dan gaji teman-teman kan minimal 10 juta, tambah komisi tambah apa nanti akan lebih dijelaskan sama Mas Agus. Cuman nanti ini simulasinya seperti ini ya, teman-teman ya. Untuk keberangkatan, kapan ini akan dimulai? Kalau misalkan teman-teman sudah keterima. Kalau belum, kalau nggak keterima gimana? Ya oke, nanti itu di next time. Mungkin ada gelombang 2, ada gelombang selanjutnya atau negara lainnya.
kayak gitu. Tapi setidaknya kesempatan ini tolong teman-teman ambil. Kami tidak memungut biaya apapun sampai teman-teman dinyatakan kontrak kerjanya turun atau berhasil lolos interview. Nah, sampai sini mungkin teman-teman saya buka dulu pertanyaan sebelum nanti kita lanjut ke Mas Agus. Apa sudah cukup jelas, teman-teman? Halo, halo. Ya. Ya, untuk apa pengurusan biaya macam-macam selama dari awal hingga akhir itu ada rincian. Rinciannya pasti kami tuliskan teman-teman di kontrak kerja ya nanti. Gitu. Oke, ada lagi nggak? Satu pertanyaan lagi deh boleh sebelum kita masuk ke sesi talk show-nya. Ada lagi? Kalau untuk pelatihan, Pak, nanya pelatihan, Pak. Oke. Untuk pelatihan, kenapa? Iya, apa diadakannya di mana gitu? Oh, di kota Dan berapa lama? Selatan. Di kota Tangerang Selatan dari tanggal 9 November boleh, 10 November boleh, sampai tanggal 27 November. Ya, Pak Bandros ya. Jadi nanti usahakan kalau teman-teman berminat bisa langsung masuk ya. Ada lagi? Kalau enggak kita lanjut langsung ke talk show ya yang teman-teman tunggu ya. Oke, bismillah lagi. Oke, Mas Agus and Mr. Ajay. Untuk Jadi nanti kelas saya oke. Halo? Halo, jelas gak Mas? Putus-putus, Pak. Gimana sekarang? Aman ya sekarang? jelas, Pak. Oke, siap, thank you. Baik, terakhir, Pak. Oke, monggo. Terakhir, Pak, dari LPK Gerare Ondari ya. Terkait full dana talangan tadi, apakah ada bentuk jaminan untuk jobnya saja atau bentuk jaminan di luar dari itu kontrak kerja ya, di luar dari kontrak kerja? Itu pertama. Jaminan Yang kedua, bekerjanya maksudnya. oh jaminan bekerja saja ya. Nah, untuk yang kedua, seandainya untuk CPMI tersebut, jika pemenuhan di luar dari dana talangan ada dana tersendiri, itu mekanisme seperti apa ya, Pak? Misal apa Pak? Contohnya? Misalnya contoh untuk pemberangkatan ke Turki kita katakan ya, karena ada penggunaan full dana talangan misalnya. Nah, tapi si CPM ini tanpa harus ada potongan tersebut, maka dia mengeluarkan modal di awal. Oh, tidak jadi masalah. Dana talangan Nggak jadi masalah alternatif ya? membantu saja. Kalau Oke, nggak baik. digunakan monggo, nggak digunakan juga masalah. Ya, mau Baik, Mbak. digunakannya Terima kasih. setengahnya boleh segala macam. Baik, Oke. baik. Oke. Kita lanjut dulu Terima talk show kasih. ya, kalau gitu ya. Oke, Pak silakan. ya. Oke. Please welcome Mr. Ajay and Mr. Agus. Hello from Indonesia. How are you today? Hello, Ramdhani. All good, all good. How are you? All good. When you will come to Indonesia, Mr. Ajay? We will reach on 20th of November. From 20th of November till we will reach in the evening of 20th November. From 21st November till 27th or 20th November, we have interviews in Jakarta. Okay. And 20th November afternoon, we will be flying to Bali. And from Bali, 29th November till December 3rd, we have interviews in Bali. Also, you will come back. You will come back to Kuwait on December, right? Yeah, we will be coming back to Kuwait on maybe 7th of December or something. Okay. How many people will come to Indonesia? I will be coming with the two of my head therapists. Okay, two of the head therapists will be coming with me. So they will be testing the candidates, and I'll be taking the initial interview with when it comes to talking and knowing some details about the candidates. Some details and motivation, something like that, yeah, Mr. Ajay. Yes. Okay. So, because most of the candidates will have some some questions or queries, how things will flow and all this. So I'll be doing that.
Okay. I'll be just addressing their concerns and questions. Okay. And my head therapist, two guys will be testing them. Each candidate will be tested by two of the head therapists. And yeah, after once we come back to Kuwait, maybe on 8th, I'll have a meeting with management. Then we'll finalize the candidates for how much ever we want and when we'll distribute the dates of when we will issue the visa and all that. Because we have uh, almost 50 plus rooms coming next year. Oh, Maybe we'll have more than 50 by next year end. That is by November or December 2026, we'll have 50 rooms. So we will need a lot of therapists. okay. I hope Okay, also I hope guys you can join with Tenspa. Okay. And then Inshallah, how many inshallah. branch Tenspa in Kuwait? Ajay, may I know? Right now we have what is it? 5 branches. 5 branches. 4 are for males and 1 is for female. Female is the biggest one. The last one we opened is in a new location that is in. It's called the building is called the Tower. It's one of the most luxurious apartment residential towers. So we opened there. It has around 11 rooms and too many pedis. Okay, too many vendors, yeah. So we will have new, because we are in search of new locations now. As when the management finalizes, we will start the constructions as well. So meanwhile, we will send visas. As needed, we will hire more people. Okay. Okay, good. So what kind of candidates you need? Can you See, spill? most of the time, yeah. When it comes to skill, see, when it comes to medical place, people like when it comes to massage therapist, okay? It's strong, maybe sports massage or deep tissue. So we look for a potential candidate who is especially with a good experience, previous experience, okay, also with good techniques and techniques. When it comes to techniques, is reading the body, understanding the body of the the muscles of the guest, and doing the pressure point. Because as far as it's my experience, every therapist is unique. Okay, every therapist have their own skills. That is what makes them special. Okay, someone with good techniques and their own skills that will make the make the guest wow. Is amazing. Someone like that, and someone with English, maybe 90-95% is English. Okay, so some good English is a plus, plus point for them. So even though they do not know English, we provide English, but it's not a problem as long as you are a good therapist. Okay, we will provide you training in English, plus we will provide you training in different treatments. Like we start with sports massage first. Okay, then we go to Balinese, the Swedish, the Thai massage, the shiatsu, and deep tissue sports. These come together because it has a lot of pressure points. The rest will flow. Yes, and also with manicure, the latest that's trending in the market, that's hydrofacial, and we have some really cool manicure pedicure treatment. So then we have jet lag, that is aromatherapy, we can say. What else we have? We have air cups, we have hot stones, all this. You have any other question, Namdani? Do you have any other question for me? Can you please unmute yourself? You're muted. Okay, sorry guys. Do you have a question?
for Mr. Ajay before I give the question again? Enough. Cukup. Okay. Okay, Mr. Ajay, I have a question. How about the apartment for everyone? See, we provide very good accommodations. Accommodation, I mean. Okay. Yeah, the accommodation will be either if it's in city located, it is usually seafront. Seafront apartments with maybe 7 to 8 people in an apartment. We have Indonesians as well as Filipinos. Filipinos are less, but when it comes to male therapists, it's mostly Indonesians. Okay, so they're all maybe 3 in 1 room. Okay, 3 in 1 room, yeah. It's a big room, but there'll be 3 people in 1 room, and they'll have different shifts. So there'll be a good kitchen, maybe 2 bathrooms, 2 or 3, depends on the apartment we buy. Okay, then what else? There's transportation as well. Transportation from the apartment to the branch. We drop them and we drop them back to the apartment every day. Okay, and what else? In the accommodation, there is refrigerator, there is washing machine, there is oven, there is what is that? All the cooking items is there. Only the groceries you will have to buy because that will be your part. No, so good. So only walking from the apartment to from the accommodation place to the workplace, or using some minibus or something? No, we do not encourage walking. We will have transportation. We have our company van that will pick the therapist from the accommodation and drop to the workplace, and even drop back to the accommodation after the work finish. Okay, it's so good. Anyone? Do you have a question, or I will continue with Mr. Agus? Thank you, Mr. Ajay, before. The answer is so You're welcome. incredible. Okay. May I continue with Mr. Agus? Sure. Okay. Halo, Mr. Agus, Bang Agus. Oh, sorry, in bahasa. No problem ya. Mr. Ajay, in Nggak bahasa. apa-apa ya. Selamat siang semuanya. Halo, Mas Agus. Boleh dong kenalan dulu siapa Mas Agus, dari mana, dan lain sebagainya. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Agus Prianto. Nah, kalau di sini karena sudah ada beberapa Agus, jadi saya biasa dipanggil Prianto. Asli saya dari Jawa Tengah, tapi sebelumnya saya bekerja di Bali juga. Jadi kemarin saya melakukan interviewnya di Bali. Kemudian saya sudah 1 tahun di Tenspa. Depan saya sebagai terapis. Dan saya juga kebetulan di sini mendapat peluang kerja yang sangat bagus, dan mendapat fasilitas juga yang sangat bagus di sini. Oke. Mas Agus, ini usia berapa nih Mas Agus, kalau boleh tahu? Kalau saat ini saya berusia 33 tahun. Oke. Oh, yang paling tua di sana usia berapa? Paling senior? Yang paling senior kurang lebih kayak ada yang sudah hampir 50 tahun, tapi dia sudah senior, sudah berpengalaman beberapa tahun di dunia. Oke. Ya sudah bisa bilang master lah. Sudah. Jadi juga sudah dia yang pelangganannya dia juga banyak, jadi dia mendapat sini. Oke, Mas Agus. Mas Agus nih agak sedikit sensitif ya. Mungkin kita sedikit nggak sensitif ya. Ya. Kalau terkait gaji, komisi, uang tip, boleh dong cerita Mas Agus berapa gajinya yang Mas Agus dapat di tahun pertama atau di bulan-bulan pertama sampai mungkin saat ini gitu. Jadi kalau untuk gaji kan nanti untuk gaji pokok segala macam seperti yang tadi sudah dibilang sama Mr. Ajay, bahwa semua itu juga kan sudah ada tadi yang Mas tertera itu kan, tapi semua bisa dinegosiasikan tergantung juga dari pengalaman dan skill. Jika kalau ada yang ngerasa punya skill lebih, pengalaman lebih, mungkin nanti bisa negosiasi dengan Mr. Ajay untuk gaji pokoknya. Nah, kemudian untuk sistem komisi kita kan sudah, seperti yang tertera juga ada sistem komisi 5-10%. Jadi kalau untuk komisi tersendiri itu bisa, kalau mencapai 10% bisa dapat kurang lebih sebulan bisa lebih dari 25 juta bisa lebih
tergantung semua dari skill juga. Kalau misalnya teman-teman punya skill lebih selain massage, bisa manicure, pedicure, facial, otomatis bisa mengambil lebih banyak treatment, jadi bisa mendapatkan komisi lebih besar. Gitu. Seperti itu Berarti kurang lebih. hampir 25 juta itu udah sama gaji ya, Mas Agus ya? Ya, jadi kalau untuk gaji sama komisi kurang lebih bisa sampai 25 juta ke atas lah. Itu Minimal. semua tergantung dari Yang paling sepi minimal. minimal paling sepi bisa 15 bisa sih kalau menurut saya. Minimal 15 juta mah 15 juta dapat ya Pak Agus ya. Tuh ya teman-teman ya. ya. Minimal 15 juta mah insya Allah dapat ya. Kurang lebih 15 juta dapat. 12 sampai 15 juta pasti dapat. Siap, siap. Dapat, Untuk insyaallah. treatment, Mas Agus. Untuk Treatment masalah yang tipis, ya. Untuk treatment pasti di sini mayoritas treatmentnya massage, tapi selain itu juga untuk di sini kita punya hamam sama manicure pedicure juga. Jadi ada paketan juga massage, hamam dan pedicure, kadang facial juga. Jadi terutama di weekend, kalau bisa dibilang orang Arab itu mereka untuk weekend atau acara-acara tertentu tuh mereka pasti grooming. Jadi untuk treatment-treatment tambahan seperti hamam, facial dan manicure pedicure itu cukup laris juga di sini. Jadi terutama di saat weekend atau ada hari-hari menjelang hari besar pasti bakal ramai untuk treatment-treatment tambahan selain massage. Untuk hari-hari massage pasti paling banyak, tetapi selain itu untuk di hari weekend atau menjelang hari raya besar tuh biasanya bakal ramai untuk treatment tambahan seperti manicure, pedicure, facial dan hamam juga. Oke, tekniknya apa aja sih Mas Yanto? Tadi kalau saya lihat ada Balinese spa atau apa? Ya, untuk massage kita kan ada treatmentnya, kita ada Balinese massage sama Swedish untuk yang relaksasi. Tapi kebanyakan tamu pasti di sini datang untuk yang pengen bisa capek. Jadi kebanyakan mereka ngambil sport massage juga, sport massage, Thai massage juga, reflexologi juga ada juga tapi nggak terlalu populer karena kebanyakan reflexologi itu lebih terkenal di Asia, China. Tapi kalau untuk di sini kurang begitu terkenal, tapi di Tenspa berusaha untuk menghapus juga reflexologi. Jadi akhir-akhir ini juga mulai ada tamu-tamu yang datang untuk reflexologi. Kriteria tamunya sendiri itu rata-rata tuh orang apa, Mas? Kalau untuk cowok, untuk cewek, misalkan pengusaha, kalangan pengusaha atau pemerintah atau apa gitu? Kalau untuk dari segi dari segi pekerjaan, saya kurang begitu memahami karena untuk saya cuman kalau orang lokal sini ada banyak engineer sih, karena penglihatan saya mereka itu tidak enggak, kalau untuk mereka pasti bakal cari pekerjaan yang high level, yang tingkat tinggi lah, enggak mereka nggak mau bekerja rendahan gitu untuk warga lokal Kuwait sendiri. Jadi emang betul-betul orang kaya asli lah ya. Dan kalau untuk saya sudah bekerja di masa sudah beberapa tahun dan sudah beberapa negara juga di Middle East, pernah ke Saudi dan Kuwait. Di Kuwait termasuk jadi untuk Tenspa itu cukup memiliki standar yang cukup tinggi untuk standar dalam penghandlan tamu di sini. Jadi kita bisa dibilang gimana ya, untuk tamu-tamu yang tanda kutip nakal itu lebih standar yang cukup tinggi di sini. Jadi saya merasa aman juga bekerja di Tenspa. Oh, oke. Jadi keamanan terjamin ya Mas ya, segala macam ya. Satu hari berapa tamu? Karena Mas? itu adalah salah satu. Mas Yanto. Kalau untuk yang 2-3 tamu pasti ada sehari dah. 2 atau 3 tamu sehari pasti ada dapat. Kalau di saat ramenya bisa sampai 5-6 tamu.
Berarti nggak full 8 jam ya kadang kalau di weekdays. Gimana? Jadi nggak full 8 jam ya. Maksudnya mungkin kerjanya kan ada yang 8 sampai 12 Kalau jam ya. di Jadi mana-mana kan sih agak untuk santai ya kalau spa ya. kalau sepertinya kalau untuk kerja di spa dimanapun hampir kurang lebih sama. Terus juga kalau di tent spa itu juga kita jadi walaupun ramai kita tuh di setiap treatment itu diberikan gap minimal 30 menit. Jadi kalaupun rame-rame kita tetap ada waktu jeda untuk beristirahat dan prepare untuk ketemu selanjutnya. Jadi semuanya sudah diatur untuk jadwalnya. Jadi kita jangan khawatir untuk mungkin terlalu capek atau gimana. Jadi kita makanya ini sudah lumayan terstruktur lah di sini. Alhamdulillah. Kalau Sabtu Minggu berapa Mas? Full nggak? Nggak full booking atau nggak? Karena kalau di Middle East itu hari Minggu itu adalah weekdays ya, start of the weekdays. Oh, berarti Jadi Jumat. weekendnya mereka itu Kamis, Jumat, Sabtu. Itu jadi biasanya peaknya di hari Kamis dan Jumat. Kemungkinan Kamis sama hari Jumat itu pasti ramai untuk treatment mandi pedi dan treatment tambahan seperti hamam dan facial itu lumayan ramai di akhir. Oke, Mas, dirimu di mes berapa orang Mas? Mas Yanto? Kalau untuk saya sekamar ada yang berdua, ada yang bertiga sih, ada yang berempat juga. Jadi karena kita kan lagi membangun, jadi bakal di adjust juga sih. Cuman sudah ada peraturannya untuk Mr. Aja bilang per room tuh maksimal sebenarnya bertiga aja. Jadi kami semua juga lagi di arrange jadinya untuk kamar dan ininya sih. Kalau makan gimana Mas Yanto? Masak sendiri atau bekal atau beli? Kalau untuk makan kan kita nggak di provide uang makan, maksudnya nggak ada makanan dari perusahaan ya. Jadi kita makan sendiri. Itu kita bisa masak sendiri, bisa beli juga, bisa order. Kalau misalnya kita lagi malas masak, mungkin bisa pesan kayak kalau di sini ada Talabat, kayak Dindo, kayak ada GrabFood segala macam itu bisa ada juga. Tapi kalau untuk balik lagi kan mungkin orang pasti bakal nanya biaya hidup di sana gimana gitu kan. Kalau menurut saya biaya hidup itu kan tergantung dari gaya hidup juga. Kalau kita mau berhemat bisa juga kita mungkin masak untuk kita beli bahan-bahan yang lebih murah, jadi kita bisa masak lebih berhemat. Tapi kalau untuk teman-teman saya mungkin yang karena merasa mereka berpenghasilan lebih juga, jadi mereka mungkin terlalu capek untuk masak, mereka juga sering order juga banyak, ada juga yang seperti itu. Jadi semua kembali lagi ke teman-teman sendiri. Rata-rata emang kalau beli makanan langsung jadi berapa Mas? Berapa kade? Kalau kurang lebih ada 1,5, kalau beli order tuh ada 1,5 KD itu juga udah dapat, bisa 2 kali makan lah kalau karena porsi di sini kan lumayan juga. Bisa 2 Ya berarti satu kali hari makan 1,5 kalau kade lah ya. misalnya kita beli nasi biryani, nasi goreng. Masih aman lah ya. Kalau untuk tip itu Mas sendiri. Kalau misalnya kita order kan kadang di aplikasi ada. Kalau tip diri seperti dari saya kamu. bilang tadi, kalau untuk tipping itu menurut saya itu adalah rezeki-rezekian ya. Ada cerita menarik gak terkait tipping ke Pak Yanto? Kalau tipping sejauh ini dapat tipping lebih kayak 20 KD, 30 KD ada juga. Kalau dapat tamu-tamu yang lumayan royal tuh, ada yang dia cuman ngambil mani pedi aja. Dia mungkin mani pedi di sini kan harganya kurang lebih 19 KD. Tapi ada yang masih tip bisa lebih dari itu. Bisa kadang 20 KD. Ada bahkan orang karena udah saking loyalnya dia datang tiap ini. Cuma balik lagi, kalau menurut saya sebagai udah pengalaman itu, jadi jangan dijadikan ekspektasi untuk tipping lah. Jadi kan bagaimana kita menanggapi itu sih, kalau kita mau bersyukur pasti cukup. Cuman kalau untuk jangan sampai kita bekerja cuman akhirnya nanti kita nggak fokus sama pekerjaan kita karena mengharapkan tipping gitu aja. Jadi kalau tipping pasti ada rezeki. Kalau kita rezekinya bagus, insya Allah pasti bakal banyak dapat tipping. So ada temen yang mungkin dia jarang dapat tipping,
ntar sekali dapat besar, ada yang bisa tiap Oh gitu. Mas, kalau pedicure-nya itu sendiri, itu akan diajarin di sana lagi ketika Mas Yanto datang atau bisa belajar di Indonesia terkait pedicure-nya, tapi fokusnya pada jadi pembersihan kuku aja kan ya? Bukan nail arts kan, bukan? ya Pedicure-nya. kalau untuk pedi itu bisa sebenarnya menjadi nilai plus lah untuk kalian teman-teman semuanya. Jadi kalau kalian sudah punya basic, sudah punya skill mani pedi kan bakal mempermudah juga di sini. Di sini bakal di training juga, tetapi pasti diutamakan yang sudah punya pengalaman dulu supaya jadi apa juga orang-orang di sini termasuk gimana ya? Eh, Kalau dibilang orang biarpun tamu-tamu prianya juga kalau untuk masalah mani-pedi pasti mereka bakal care juga gitu. Jadi mereka bisa setiap 2 minggu datang, 2 minggu sekali datang buat untuk mani-pedi aja. Jadi kalau yang punya skill lebih itu bakal jadi nilai plus sih Oke. Berapa lama Mas waktu Masnya datang? untuk mani-pedinya. Di sini pasti bakal di training dan dites juga nanti sama tamu kalau untuk mani-pedi atau untuk semuanya. Kalau untuk massage dulu saya termasuk alhamdulillahnya cepat. Jadi nggak nyampe seminggu training saya dites sudah lolos massage. Jadi sudah bisa mulai terjun untuk ngambil tamu, tapi tetap continue sama training-trainingnya juga. Dan untuk mani-pedi itu juga termasuk karena kita kan untuk di Ten Spa sendiri apa namanya standarnya lumayan lah. Jadi nggak mau sembarangan menurunkan tamu yang belum bisa banget mani-pedi pasti bakal dimantapin dulu sampai benar-benar dirasa sudah bisa menghandle tamu baru diturunkan untuk mani-pedi. Bisa tergantung sama balik lagi tergantung kepada kemampuannya juga. Oh ya, selain itu juga di Ten Spa yang salah satu hal yang bikin Ten Spa beda lah dari spa-spa sebelumnya. Ten Spa itu punya ada istilahnya spa journey. Jadi kita nge-handle klien dari pertama datang dari resepsionis, kita greeting klien, terus kita perkenalkan diri, terus kita bawa ke room, kita persilakan dia untuk ganti baju segala macam. Kemudian sebelum start massage kita ada ritual seperti singing bowl, ada inhalation, dan dari semua itu juga perlu komunikasi. Makanya tadi dibilang komunikasi cukup penting. Kalau kalian yang bisa bahasa Inggris itu bakal menjadi nilai plus juga karena bagaimanapun kita itu adalah apa namanya nilai plus mempermudah kita dalam bekerja. Oke, Jadi oke. mungkin ada tambahan lagi pertanyaan. Oke, saya buka kepada teman-teman yang ingin bertanya ya. Cuman ini bertanyanya bukan terkait ini ya teman-teman ya. Bagaimana pekerja spa kesehatan dapat meningkatkan kompetensi profesional? Itu skip. Yang kayak gitu skip dulu ya, Mbak Alia ya. Jadi pertanyaannya berkaitan dengan kerjaan di sana, bukan bagaimana cara meningkatkan, mengembangkan gitu ya. Mari kita fokuskan apa namanya betul-betul sesuai dengan tema ya. Berhubungan dengan karir. Ya. Oke, boleh Teh Sari. Silakan di open mic-nya. Mas, kedengeran ya? Iya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin saya tutup kamera karena saya kondisinya masih lagi kerja, Mas. Terima kasih untuk Bapak Ramdhani. Terus juga salam kenal ya, Mas. Salam Ya. sebagai terapis keren banget. Saya juga salah satu terapis. Saya ini tahun ke-13 tahun. Saya berada di Marriott Hotel di Turki. Terima kasih ya Mas, dari tadi Mas sampaikan, saya cukup bangga dan bahagia ternyata pekerja migran Indonesia sekarang sudah naik kelas begitu dalam arti mempunyai kualitas. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah Mas, di situ treatmentnya ada berapa treatment? Kemudian apakah treatment tersebut semuanya yang kita bawa dari Indonesia apakah sudah bisa dipraktekkan semua di sana? Kemudian saya mau tahu bagaimana perbedaan antara terapis perempuan dan terapis pria? Kemudian berapa kamar yang ada di sana, Mas? Dan bagaimana tentang jaminan dari pemerintah untuk kita? Karena di Turki,
Saya mau sharing. Kalau di Turki begitu kita mempunyai visa kerja, kita mempunyai hak yang sama seperti warga negara pekerja Turki. Jadi tidak ada perbedaan dilihat dari pemerintah. Nah, sekarang di Kuwait sendiri, ketika kita masuk ke Kuwait dengan visa kerja, apakah kita mempunyai perlakuan yang sama seperti tenaga kerja Kuwait yang lainnya, atau memang masih dibedakan bahwa kita adalah pekerja yang datang, istilahnya foreigner gitu. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pertanyaan cukup padat ya. Oke, Untuk silakan. dari pertama saya jawab dari berapa banyak treatment. Untuk saat ini Tenspa memiliki beberapa treatment massage seperti Balinese, Swedish, Thai massage, reflexology, juga shiatsu. Tapi untuk saat ini belum. Jadi terus kita juga memiliki mani-pedi. Mani-pedinya juga ada mani-pedi yang biasa, yang usual itu dikerjakan 1 jam. Ada juga mani-pedi super itu dikombin sama massage. Lalu ada beberapa treatment facial. Untuk saat ini ada facial yang anti-aging sama expert facial, dan kita lagi develop juga facial baru yang namanya Hydra Facial. Itu bakal namanya lebih komplit treatmentnya. Dan untuk apakah skill yang kalian bisa yang punya di Indonesia bisa dibawa ke sini, pasti bisa. Dan kita juga di Tenspa memiliki standar juga. Kita seperti yang tadi saya bilang, kita ada journey. Jadi kalau kalian yang sudah punya skill dari Indonesia, otomatis bisa diimplementasikan di sini, dan jadi bisa tinggal ditambah dengan journey-nya aja. Dan nanti untuk kalau pengalaman saya, massage itu cocok-cocokan juga dari tamu. Jadi kita nggak bisa plug satu teknik kita aplikasikan ke tamu. Jadi kalau kalian yang punya skill sendiri, Tenspa juga cukup fleksibel selama tidak melanggar dari norma-norma atau standar-standar yang ditetapkan dari perusahaan. Itu bisa banget dipraktekkan ke tamu. Bahkan kalau kalian yang mungkin punya skill lebih seperti chiropractor ya, untuk kretek-kretek segala macam, itu bisa juga dipubliskan selama kalian yakin bisa melakukan itu dan aman. Itu bisa banget. Dan untuk tadi apa lagi? Dari cowok ke cewek gimana tuh perbedaannya katanya? Untuk cewek sama cowok, karena kita ya tadi same gender, jadi untuk terapisnya dari yang cowok kita handle tamu cowok juga, yang cewek handle sama tamu cewek juga. Mungkin untuk cewek ada beberapa treatment tambahan yang beda, mungkin perlakuannya pasti bakal berbeda antara perlakuan dari kita ke tamu laki-laki sama ke tamu perempuan, pasti bakal beda karena pasti demand-nya juga pasti bakal berbeda. Jadi Tenspa juga memiliki beberapa perbedaan lah untuk penghandlan tamu laki-laki dan tamu perempuan. Dan untuk perlakuan setahu saya, sepengalaman saya sama aja. Jadi selama kita bekerja ya kita cuman untuk dilakukan sama dengan pekerja lain dari Kuwait, sepertinya pasti kita punya standar yang berbeda lah. Karena dari segi gaji juga pasti mereka bakal lebih kalau mereka orang dari Kuwait. Tapi kalau untuk selama kita legal di sini, insya Allah aman. Perlakuan dari pemerintah, jaminan dari pemerintah juga pasti bakal aman sih. Itu untuk sepengetahuan saya ya. Bagus ya Mas Agus ya. Teteh Sari, apakah sudah cukup puas pertanyaannya? Alhamdulillah. Boleh satu lagi nih. Ya. Berapa kamar sih Mas itu? Oh ya, di kamar. situ ada berapa kamar? Jadi untuk kita sudah ada 4 kamar massage dan 1 kamar mani-pedi. Kemudian branch yang kedua ada 8 kamar massage sama 2 mani-pedi. Branch yang ketiga ada 9 kamar massage dan 1 mani-pedi. Kemudian untuk yang perempuan tuh ada 13 kamar massage sama 2 mani-pedi. Dan yang terbaru yang kebetulan saya di sini di cabang yang terbaru itu ada 11 kamar untuk massage dan 2 kamar untuk mani-pedi. Berarti gini ya Mas, punten. Berarti semua kandidat yang akan berangkat ke Kuwait, selain dia harus mumpuni dalam massage, juga plusnya adalah medi-pedi dan juga bisa facial, gitu ya Mas? Ya, itu jadi nilai plus banget sih. Karena kita kan nanti juga untuk menambah penghasilan kan kita ada komisi. Jadi kalau semakin banyak kita bisa melakukan treatment kan otomatis kita bakal bisa ngambil treatment lebih banyak. Jadi itu
menunjang sekali sih. Ya. Jadi maaf ya saya agak insya Allah nanti sama Kang Rambani kita kan ada kerjasama. Jadi saya mau mengarrange dan saya harus mempikan dulu nanti kandidat yang datang dari Bandung itu harus seperti apa gitu. Jadi makasih banyaknya. Terus satu hal lagi kayaknya ada teknik journaling ya tadi ya. Ya, ada spa journey. Nah, oke, yang mungkin ini yang ingin saya garis bawahi. Jadi untuk teman-teman semuanya mungkin di sini ada beberapa kandidat yang sudah mendaftar ke Kuwait ya. Saya bukan karena saya juga kerjasama dengan Bapak Ramdhani bukan, tetapi setahu saya posisi ada di Turki yang mempunyai teknik treatment seperti ini itu tidak banyak. Yang ada itu hanya di Sensefa itu adalah bintang 7 kalau di Turki dan saya sendiri pun tidak ahli dalam hal tersebut. Jadi untuk teman-teman semuanya yang mau ke Kuwait ini kesempatan baik. Jadi saya menyarankan jangan melihat oh gajinya kecil ya ketimbang negara lain seperti itu. Tapi lihatlah materi atau pendidikan yang akan kalian ambil atau kalian dapat. Jadi agree Mas, terima kasih salam untuk terapis semua di sana. Keren banget Mas, kami sebagai pekerja migran Indonesia salut. Semoga tambah sukses ya Mas. Salam dari Turki Mas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi salah satu hal yang membuat saya tertarik untuk join ke Tenspa adalah yaitu dari Spa Journey itu juga itu kayak seperti memperlihatkan bahwa Tenspa juga memiliki level yang cukup tinggi dibandingkan spa-spa yang lain. Jadi mungkin sebagian orang journey itu akan mempersulit. Tetapi kalau kita mau lihat dari sisi positifnya itu adalah salah satu pengembangan diri, terutama untuk dari segi bahasa. Karena kita kan juga bekerja pasti inginnya berkembang ke depannya. Mungkin setelah dari Tenspa mungkin bisa melamar ke tempat yang mungkin punya yang lebih baik dengan kesempatan yang lebih baik. Jadi salah satu Spa Journey ini termasuk salah satu hal yang menarik buat saya karena kita kayak sebenarnya dituntut mau nggak mau kita bakal untuk berkembang belajar bahasa Inggris, belajar komunikasi seperti itu. Keren banget ya Mas Agus ya. Teteh juga pertanyaannya sangat keren banget Teh Sari ya. Oke, sebelum nanti lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin nanya dulu nih Mas. Untuk kontrak itu, apakah setelah 2 tahun bisa diperpanjang atau gimana tuh Mas? Atau harus pulang dulu atau bisa ke sana? Kalau untuk penglihatan saya, teman saya yang sudah beberapa tahun di sini, mereka bisa lanjut langsung setelah 2 tahun, bisa 1 tahun pun setelah bisa juga kita pulang untuk vacation. Tapi untuk kontraknya bisa lanjut. Atau mungkin bisa untuk masalah kontrak bisa tanya langsung ke Mr. Ajanya ya karena prosedurnya bagaimana. Tapi untuk penglihatan saya sih yang teman yang sudah senior, mereka udah lebih dari 2 tahun bisa lanjut gitu. Setelah 2 tahun tuh bisa lanjut buat kontrak baru. Oke. Tapi kalau misalnya pulang dulu juga bisa kok. Jadi kontraknya tetap lanjut. Jadi otomatis untuk visa dan ID-nya bakal diperbarui. Jadi pulang datang ke Indonesia lagi tidak perlu medical segala macam lagi udah dipastikan sehat udah bisa masuk kerja lagi ke sini gitu. Oke, good. Izin nih Mas, ada pertanyaan. Massage apa nih yang paling best seller di sana? Gitu selama yang tahu di sana. Kalau di sini yang mungkin yang lebih paling sering Balinese ya, tapi biarpun kadang mungkin tamu kurang paham ya. Balinese kan kita pasti harusnya untuk relaksasi. Cuman ada sebagian tamu dia order Balinese tapi dia memiliki beberapa keluhan. Jadi kita bisa terapkan juga di tisu sama sport massage juga. Jadi semua kita kan tujuan utamanya kepuasan dari pelanggan ya. Kalau dia datang dengan keluhan sebisa mungkin kita menyembuhkan keluhan itu bisa kita praktekkan sih. Jadi kita mungkin punya standar Balinese relaksasi tekanannya soft ke medium. Tapi baik lagi kita menghadapi tamu pasti bakal berbeda-beda. Jadi itu kita bisa difleksibelkan di dalam. Yang penting komunikasi sama tamunya gimana nanti supaya tidak terjadi miskomunikasi masalah tamunya bisa terselesaikan lah gitu. Kita berusaha untuk itu aja. Untuk ya kalau yang paling ramai ordernya sih sport massage sama Balinese.
Sport massage sebagainya sih ya. Ini ada satu pertanyaan tapi lebih ke personal katanya Mas Prianto tuh ada rencana berapa tahun nih kalau di Tenspa dengan udah menikmati selama setahun. Ada planning berapa tahun lagi Mas? Ya, kalau untuk planning berapa tahun saya jujur nggak terlalu bukan tipe orang yang selalu mau mengeset target yang begitu gimana. Saya melihat juga ke depannya bagaimana. Kalau mungkin saya mungkin at least menghabiskan kontrak 2 tahun. Setelah 2 tahun itu bakal lihat ke depannya bagaimana. Apakah bakal saya bisa berkembang lagi. Mungkin bisa sampai 3, 4, 5 tahun ke depan saya insya Allah bisa ke sini. Masya Allah, Masya Allah. Oke, teman-teman silakan ada yang mau bertanya lagi? Bisa raise hand? Pak Dani izin bertanya, boleh? Monggo, monggo, monggo. Mau tanya, tadi kan Kak Yanto bilang sebelum kita kesini kan kita ada selama 3 bulan, ya kan? Nah, selama masa training 3 bulan itu, selama training itu apakah kita langsung memegang customer atau tidak gitu? Dan nanti 100 percobaan. Jadi pas kita datang itu pasti bakal kita ada yang namanya training untuk penyamaan gerakan, penyamaan standar. Trainingnya sudah ada beberapa trainingnya yang udah ready. Pasti bakal dites sama medis, bakal langsung bisa turun ambil tamu. Jadi selama 100 hari itu tetap dapat gaji. Pengalaman saya tuh ada juga. Jadi walaupun kita belum bekerja, kita tetap dapat gaji dan dapat komisi juga. Dan setelah 100 hari itu nanti bakal ya pasti kita berharapnya semua pasti seleksinya juga pasti bakal ketat juga nantinya. Jadi yang dipastikan yang berangkat ke sini yang memang sudah punya kemampuan, yang orang mau belajar, dan pastinya setelah 3 bulan itu nanti baru kita masuk ke sistem komisi. Jadi komisinya nanti yang 5%, 7,5 sama 10%, tergantung dari penjualan hariannya. Jadi kalau misalnya yang sudah punya skill, sudah bisa cepat untuk lolos tes, itu bakal lebih cepat untuk bisa ngambil tamunya. Seperti itu. Dan untuk buat teman-teman yang mungkin bahasa Inggrisnya tidak terlalu bagus, kayak tadi yang Mr. Aji bilang, kita ada namanya English class. Jadi beberapa teman saya juga kemarin angkatan saya itu ada yang bahasa Inggrisnya mungkin tidak terlalu baik. Jadi mereka diikutkan untuk English class. Jadi nanti ada kelas bahasa Inggris setiap pagi sama guru khusus dari Indonesia juga. Kelasnya online. Jadi untuk meningkatkan kemampuan bahasa juga. Seperti itu. Untuk penilaian pasti ada. Jadi di Tenspa ini termasuk perusahaan yang cukup detail. Kita ada penilaian setiap 6 bulan sekali itu kita ada namanya penilaian untuk KPI-nya. Jadi apakah kita berkembang atau dan sebagainya itu, dan itu juga mempengaruhi untuk kedepannya untuk kenaikan gaji segala macam. Jadi setiap 6 bulan ada KPI untuk kenaikan gaji juga. Jadi kalau kalian yang punya yang perform bagus, otomatis bakal dihargai juga sama di sini. Ada bisa mendapatkan kenaikan gaji yang tinggi dibandingkan teman-teman yang mungkin biasa aja, yang perkembangannya kurang, yang penilaiannya biasa aja. Jadi kalau untuk teman-teman yang bekerja keras di sini, effortnya sangat dihargai. Untuk sepengalaman saya seperti itu. Ada lagi teman-teman yang ingin tanyakan? Ya, terus Kak Yanto, aku boleh lanjut Pak Dani? Boleh. Ya. Boleh lanjut Pak Dani? Ya, silakan. Itu kalau memang kondisinya kita misalkan selama training itu memang nggak lolos seleksi, apakah benar memang akan langsung dipulangkan ke Indonesia atau kalau sepengalaman, sepenglihatan saya, ada yang
dia tidak bisa sama sekali catch up sama ini, otomatis dia bakal dipulangkan kalau saya tidak salah itu orang tersebut bahkan tidak dipotong biaya apapun. Jadi dia selama 3 bulan training bekerja, dia mendapatkan gaji dan tidak lolos dan benar-benar tidak bisa bekerja, dia dipulangkan, tiket gratis dan tidak dipotong biaya apapun. Itu yang saya lihat dari dulu angkatan saya ada satu orang yang benar-benar dia karena mungkin entah karena faktor usia atau gimana nggak tahu, dia benar-benar tidak sudah diajarin tapi dia nanti balik lagi ke basicnya dia seperti keras kepala nggak, itu dia akhirnya ya dipulangkan karena tidak bisa bekerja, tidak bisa mengikuti standarnya di Tenspa. Cuman sepertinya dengan pengalaman itu Tenspa bakal lebih selektif lagi. Jadi jadi kalau saran saya untuk teman-teman nanti yang sampai udah lolos interview dan keterima, ya jangan sampai dipulangkan lah. Jadi belajar benar-benar semaksimal mungkin lah supaya bisa, kita kan udah jauh-jauh ya, walaupun tadi seperti saya bilang tidak dipotong biaya keberangkatan, kan juga sudah memakan waktu, sudah otomatis nanti bakal ngurus dokumen-dokumen itu tidak gampang. Jadi jangan sampai disia-siakan lah kesempatan kalau memang udah keterima, sebisa mungkin lah sebaik mungkin diikuti prosedurnya, trainingnya dipahami. Kalau dites sebisa mungkin lolos supaya bisa cepat bekerja juga. Seperti itu menurut saya sih. Oke, cukup puas ya Kak ya jawabannya ya. Kita lanjut ke pertanyaan Iya, lagi. ada satu lagi boleh Pak Doni? Apa tuh apa-apa? Iya, Kak Yanto, kira-kira di sana itu kita ada target per orangnya nggak per bulan yang harus kita pegang gitu? Dan itu kalaupun ada itu masuk salah satu masuk ke KPI nggak ya? Maksudnya target jumlah tamunya. Kalau untuk yang jumlah harus kita pegang gitu. Enggak, kalau itu kan tergantung nanti itu justru mempengaruhi ke komisi juga kan, karena komisi 5%, 10% itu kan untuk tergantung penjualan kan. Kalau kita mau dapat komisi besar, otomatis kita mau mencari tamu. Tapi juga selain, jadi jangan sampai kita maksudnya gimana ya? Kita karena ada penilaian itu, jadi kita jangan sampai karena pengen dapat tamu banyak, tapi kita tidak maksimal menghandle tamunya. Jadi sebisa mungkin walaupun kita ingin dapat tamu banyak, kita harus menservis tamu itu semaksimal mungkin supaya penilaian dari tamunya juga bagus. Jadi otomatis itu nanti bakal mempengaruhi ke penilaian KPI juga. Kalau ya, kalau yang sering dapat komplain otomatis bakal mempengaruhi nilai yang sih. Jumlah tamu banyak, karena menurut saya berbanding lurus jumlah tamu, kalau misalnya kita melakukan treatment bagus, tamu puas, otomatis tamu bakal sering datang, otomatis jumlah tamu kita bakal menambah juga, itu otomatis bakal mempengaruhi penilaian juga. Oh, oke. Terus satu lagi ya, ini beneran terakhir. Tadi kan Kak Yanto bilang di situ treatmentnya kan ada salah satunya ada mani-pedi kan? Itu pun nanti kita di training kan? Ya, kalau untuk mani-pedi di training juga. Dan ya, tapi kalau misal gimana Kak? Ya kalau misalnya kakaknya sudah bisa mani-pedi dari Indo kan itu menjadi nilai plus juga. Jadi tidak perlu training lama-lama, bisa dites langsung ambil tamu gitu. Oh ya, apakah itu kita memang diwajibkan untuk bisa mani-pedi di sana atau kondisinya kita bisa memilih tidak menggunakan kita nggak pakai mani-pedinya gitu, bisa nggak? Maksudnya kita fokus ke masasnya aja untuk ininya. Ya, kalau untuk yang female, untuk perempuan kayaknya mereka juga bakal meng-hire yang spesialis di mani-pedi. Jadi kalau kakaknya tidak bisa mani-pedi, bisa fokus di masas dan treatment yang lain sih. Kalau menurut saya seperti itu. Soalnya sepertinya untuk yang female dia bakal ada mungkin mani-pedi yang spesial. Jadi mereka juga berusaha meng-hire yang spesialis di mani-pedi. Jadi kalau memang kakaknya merasa kurang di mani-pedi tapi masasnya bagus, bisa ditonjolkan di masasnya, Kak. Oh gitu, berarti kita nggak diharuskan bisa mani-pedi ya Kak ya? Ya, itu semua juga nanti bisa dibicarakan sama HR-nya juga, sama gimana di dalam perekrutannya nanti bagaimana. Oke, gimana Kak? Ya.
Ya, jadi kalau menurut saya sih kalau misalnya kakaknya bisa main IPD kan otomatis memberikan nilai lebih. Jadi mungkin nanti kalau kakaknya ditawarkan gaji seberapa, kakak merasa punya kemampuan lebih bisa bisa oh saya punya kemampuan lebih bisa mungkin bisa dijadikan bahan untuk negosiasi. Ah, gitu. Tapi kalau kakaknya memang tidak bisa tapi merasa masasnya bagus ya tonjolkan di situ yang di-push saja gitu, Ah, Kak. ya. Oke, terima kasih Kak Yanto. Oke, teman-teman, Terima kasih Kak Dani. untuk saya bantu lebih singkatnya lagi ya, teman-teman. Namanya teman-teman bekerja, dan saya tadi melihat dari penjelasannya Mas Yanto, ini di community development di bidang HR-nya Tenspa, ini sangat-sangat bagus. Ada pendidikannya, ada penilaiannya dari customer yang menilai. Jadi setelah teman-teman di treatment atau pelanggan di treatment, maka treatment akan payment ke resepsionis, and then di situ akan memberikan nilai. Nah, di situ Ya, bisa benar dilihat sekali. KPI-nya. Terus tidak mungkin yang namanya pekerja menolak pendidikan. Itu tidak mungkin. Karena pemilik Tenspa itu berbisnis. Kalian bekerja, kita semua bekerja. Artinya kalau misalkan tamunya ada klien minta, saya mau pedicure, mau nggak mau harus bisa. Mau nggak mau harus megang. Tidak harus, oh aku adalah si master spa. Itu tidak ada, teman-teman. Itu tidak ada, karena ini bukan wushu ya. Ini kerjaan di spa terapis. Jadi teman-teman wajib apa yang diberikan sama Tenspa, karena Tenspa tahu menilai kemampuan teman-teman segimana. Adapun tamu-tamu khusus pasti akan diberikan untuk orang-orang khusus. Ya, Mas Yanto ya. Contoh, wah ini tamunya Nah, pasti mintanya ini nih. Oh, yaudah saya kasih si Asep deh, atau saya kasih si Tina deh, kayak gitu. Nah, itu pasti ada penilaiannya dari KPI-nya masing-masing. Jadi bukan berarti ya, benar. teman-teman tidak mau memegang satu treatment tertentu. Itu nggak bisa, teman-teman. Teman-teman bekerja di sini, ya, mindsetnya ya. Oke, saya di samping itu juga ada pertanyaan yang belum punya pengalaman, itu masih bisa belajar teman-teman di LPK. Itu ya Pak Bandros ya. Untuk yang bisa berbahasa Arab katanya nih, cukup menarik nih. Gimana katanya Mas? Sama liburnya kapan? Berapa kali dalam sebulan? Oke. Untuk yang bisa berbahasa Arab, pasti akan menjadi nilai tambah. Tapi untuk yang tidak bisa pun juga karena di sini di Kuwait orangnya termasuk lumayan modern. Kebanyakan mereka sudah bisa bahasa Inggris, tapi ada beberapa mungkin yang tidak bisa bahasa Inggris. Jadi otomatis kalau yang bisa bahasa Arab itu akan mempermudah pekerjaan. Mungkin bisa bisa lebih komunikatif dengan tamunya. Jadi mungkin kalau tamu-tamu yang tidak bisa bahasa Inggris mungkin dengan yang kakak-kakak terapis yang bisa berbahasa Arab bakal lebih nyambung jadinya komunikasinya kan balik lagi juga biarpun masas kalau misalnya kita biarpun kita punya skill masas bagus tapi kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan tamu itu juga bakal mempengaruhi penilaian tamunya kan jadi kalau kakaknya bisa berbahasa Arab itu menjadi nilai tambah sih nilai tambah untuk bekerjaannya ya tapi untuk kalau dari Tenspa sendiri saya rasa tidak mewajibkan bahasa Arab tapi kalau kalian kakaknya bisa bahasa Arab itu menjadi nilai tambah. Kalau untuk libur, libur bulanan, libur tahunan gitu Mas, libur mingguan. Libur kita satu minggu sekali dan salah satu hal yang bagus juga dari Tenspa kita ada namanya public holiday jadi kalau misalnya kalau ada hari kayak di Indonesia ada tanggal merah itu di sini juga dapat extra off itu bisa kita ambil di hari yang lain atau bisa juga kita jual jadi kita nanti tidak kita ambil nanti tapi kita masuk untuk penambahan gaji seperti itu tidak semua perusahaan seperti itu dan itu salah satu nilai plusnya di Tenspa juga itu dari untuk public holiday yang kalau kita tidak ambil bisa kita jual gitu. So di tempat lain ada biarpun tanggal merah tetap tidak ada tambahan off dan atau bahkan tidak bisa dijual seperti itu. Bagus ya. Berarti kebijakan pemerintahnya dilakukan sama mereka ya? Iya, artinya hak-hak pegawai di bawah naungan pemerintah itu diberikan. Oke teman-teman, Dan ada pertanyaan lagi, tapi yang masuk akal ya, tolong ya. Lowongan untuk resepsionis katanya Mas. Berarti resepsionis ini rata-rata orang mana nih? Dan kriterianya seperti apa resepsionis ini? Karena kalau resepsionis juga ada komisi. siap. Kalau untuk resepsionis saya jujur saya tidak begitu paham nanti bisa tanya langsung ke Mr. Ajanya kriterianya bagaimana. Oke. Tapi untuk saat ini untuk di male branch atau cabang laki-laki kebanyakan orang-orang dari Arab, ada juga yang dari kalau untuk yang perempuan ada yang dari Filipina juga.
Makanya mungkin sekarang membuka juga lowongan bagi yang dari Indonesia. Tapi untuk kriterianya bagaimana saya kurang paham. Jadi bisa tanya langsung ke HR-nya Oke. bagaimana untuk apa namanya kriterianya seperti itu untuk resepsionis. Bekam nggak ada kan bekam ya? Kalau untuk bekam kita adanya bekam kering aja atau air cup, jadi cuman yang sedot angin aja, tidak sampai yang ngeluarin darah. Tapi kalau mungkin nanti kalau ada yang punya kemampuan bekam darah itu mungkin Tenspa juga membuka apa namanya ide-ide dari terapis. Jadi kalau kakak-kakaknya punya ide atau punya kemampuan lebih, bisa diajukan ke HR untuk mendapatkan itu, nanti bakal ada apresiasi juga. Oh gitu ya, siap. Kalau emang ada yang benar-benar menguasai bekam darah sebagainya, mungkin nanti bisa diajukan sayang selama ada alasan-alasan yang mendukung atau namanya kemampuannya benar-benar mumpuni lah untuk itu dan bisa diterapkan, nanti bisa diajukan juga untuk penambahan treatment ke depannya. Tapi untuk saat ini bekamnya kita cuma bekam angin aja yang untuk namanya air cup kita bilangnya. Jadi nggak untuk mengeluarkan darah. Iya, siap. Eh, Mas Yanto, kalau misalkan dari mes ke tempat kerja tadi berapa menit ya? Nah, kalau di cabang sebelumnya kan saya di branch yang lama itu lumayan jaraknya lumayan jauh. Jadi kita ada van untuk antar jemput. Tapi untuk cabang yang saat ini saya jaraknya cuma lumayan dekat. Jadi kita jalan kaki cuma sekitar 5 menit dari rumah ke tempat kerja. Oke. Oke sih. Teman-teman ada pertanyaan, ada musim apa Mas? Sekarang lagi Kalau musim untuk apa? musim di sini panas sama dingin aja. Sekarang udah mulai transisi ke musim dingin. Jadi persiapan Dinginnya jaket seapa tuh? untuk Sejawa Tengah kalau atau? pengalaman saya dulu pas tahun lalu itu sampai berapa ya? Nggak nyampe minus sih, cuman sampai 3 derajat lah, sampai 3 derajat. Ada salju nggak ya? Nggak salju nggak, cuman dinginnya ada, Dinginnya aja. dingin ada. Ya. Oke, kalau tempat liburan katanya Mas, katanya ada yang bilang, oh Kuwait mah nggak ada tempat liburan katanya. Atau Kalau gimana? untuk tempat hiburan, ya ada beberapa park, ada waterboom juga, ada Kuwait Tower, beberapa landmark lah. Nih, kalau mau explore ya ada beberapa, mungkin Kuwait nggak sebanyak itu untuk hiburan, tapi ada lah. Restoran Indonesia ada kan ya? Oh, ada warung-warung Indonesia gitu. Jadi ada beberapa mungkin orang Indonesia yang sudah bertahun-tahun di Kuwait. Jadi mereka ada kayak mungkin sewa apartemen, mereka buka warung di situ. Jadi mereka namanya jualan makanan Indonesia. Jadi buat yang kangen-kangen makanan Indo bisa bisa ke warung-warung Indo. Kalau Mas Yanto, kalau libur kemana Mas biasanya? Kalau saya dulu kalau di saat masih muda kan masih pengen kelayapan. Tapi saya ini lebih sering istirahat sih di rumah, paling ya keluar untuk belanja, beli ke warung Indo kalau misalnya lagi kangen ini. Pergi juga kadang Makan-makan kalau Indo aja. saya ini ya, kadang ya pergi ke ada kolam, mungkin pergi ke kolam renang, ke water park gitu-gitu. Keliling-keliling juga ya. Oke teman-teman, saya buka lagi pertanyaan nih sebelum saya balik lagi ke Mr. Ajay. Boleh open hand atau question, Mas Hartanto, daripada mengetik silakan bilang sesuatu. Masalah sakit kerja nih Mas. Kalau sakit itu Ya, bentuk gimana ya? Kebijakannya potongan kah atau gimana? nah, jadi kita di Tenspa juga memberikan apa sick leave namanya. Ya, atau izin kerja sakit. Jadi kalau kita sakit, benar-benar sakit, kita harus pergi ke dokter juga untuk mencari surat dokter. Kalau kita punya surat dokter, otomatis kita ada sick leave, jadinya kita nggak ada potongan gaji. Tetapi juga kita kerja, pasti pengennya kerja sehat, bagus, dan itu kalau kita terlalu sering mengambil sick leave juga mempengaruhi penilaian KPI juga. Tapi kalau memang benar-benar sakit ya kita bisa izin sakit dan kita bisa cari surat dokter untuk supaya tidak ada potongan ini. Oke, good ya, makasih Mas. Teman-teman ada lagi nggak? Untuk bahkan kalau di Tenspa sendiri kan kita punya jatah cuti itu 30 hari untuk 1 tahun ya. Jadi setelah kita lewat 1 tahun itu kita bisa izin pulang juga. Tapi pengajuan cutinya itu 3 bulan sebelum waktu itu kita harus mengajukan cuti. Semua nanti bisa
arrange gitu sama ininya, Tiket sama pesawatnya gimana? Kita manajemen. yang nanggung ya? Kalau untuk 1 tahun kita tetap tanggung sendiri, tapi setelah 2 tahun kita ada free tiket. Enggak, maksudnya kalau misalnya izin pulang dulu nih setahun, 1 bulan menggunakan annual annual weekdays ya Ya, misalnya, annual leave-nya. annual leave ya maksudnya. Ya kalau untuk di tahun pertama untuk biaya tiket masih masih ditanggung sendiri. Tapi setelah 2 tahun baru ada free tiket dari perusahaan. Ya, ya paham, 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 paham. Tapi intinya ada hak libur lah ya setiap tahun ya. Liburan bahkan ini peraturan baru malah diharuskan. Jadi maksudnya Oh, you can ask Mr. Ajay that we have you are suggesting to us to take the annual. vacation right after 1 year, so we can rest like that. You're mute, Mr. Ajay. Please unmute Mr. Ajay. Open mic, open your mic. My bad. Sorry. See, we every employee has 30 working days of annual leave, and as a HR, me and the management really encourage employees to take this because rest is very important, and it's a well-deserved vacation. So good. Mr. Ajay, we have a question about receptionists. Yes. They must have good English, or what the criteria for receptionists? And Yeah, for receptionists, because we will need good English here, because they will handle better English than the therapist, because they will handle the clientele first, right? The guest will meet them first, so they should have really good English. Okay, really good English, yeah. So, for the test of receptionist, only speaking in English or something like that? Yeah. No, only speaking in English. Only speaking in English and maybe simulation, yeah? Yes. Yes. Okay. We will, for receptionist, we will do online interviews usually. Oh, you can do, okay. Yeah. It's good. Yes, we can do online interviews. It's more good. Yeah. Okay, anyone, do you have a question? Others question? Okay, not question. Okay. So, first, I will say thank you so much, Mr. Ajay and Mr. Agus, for your time to sharing with us in Thank you. Indonesia. Thank you. Inshallah, in the maybe 2 weeks again or 3 weeks again, we hope you can enjoy in Indonesia and we can meet each other and doing in some interview to our candidates for spa therapists, nail arts, and receptionists actually. And then, can you give me the closing statement or your message for us to prepare with your company? Just thank you so much for arranging this. It was a very good. I believe a lot of candidates have got the right information, what is needed. Maybe a lot of people will have a lot of questions in their mind. I believe we have cleared it all. And thank you so much, Priyanto, as well. I really appreciate it. His shift is from 2:30, but he has woken up early today just for this case. I really appreciate it, Priyanto. Thank you so much. And Ramdani, guys, I look forward to meet every one of you in the interview on 28th. If we have more people, then I will give you another day before, maybe 24th, 25th, somewhere. Okay, because 28th afternoon we'll have a flight to catch. So let's see how many people we have. So we arrange it accordingly. And I look forward to meet every one of you. Please prepare with the good massage techniques and the good pressures. Okay, so and be confident, be very confident, be very be like a master, like a very professional, so we can really select you, and we can make you our choice. Ya, harus kan impresi Thank you. terbaik lah untuk di saat interview nanti. Please, Mr. Agus. Berikan teknik terbaiknya. Ya. Thank you so much, Good Mr. luck buat Ajay. Please, teman-teman Mr. Agus, semuanya. say the closing statement. Pokoknya percaya diri aja kalau
Ya untuk teman-teman good luck pokoknya untuk nanti interviewnya dan eh, tesnya, berikan yang terbaik, percaya diri kalau merasa merasa punya teknik pijat yang bagus, punya kemampuan-kemampuan lebih, percaya diri aja. Pokoknya good luck untuk nanti interview dan tes-tes selanjutnya. Semangat. Oke. Oke, makasih banyak Mr. Agus, Mr. Ajay. Before we closing, we take a picture together. Please everyone open your video and I will capture. Okay. The first slide, I will take a picture. 1, 2, 3, smile. Okay. Wait a second. Wait. Where is the second? Okay, open your video, please. Mana nih caranya? Tunggu, saya lupa. Saya. What is again? Oke ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3, oke. Oke, thank you so much everyone. Inshallah we will meet with Mr. Ajay on 28th November. Please prepare your soft skill, be confident and be brave. And inshallah you will work at Ten Parkway. Inshallah. See you guys. Inshallah. Sampai jumpa ini. Thank you so much. Take care. Assalamualaikum warahmatullahi Bye-bye. wabarakatuh. Thank you so much. Ya, guys. Bye-bye.